Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan mengapa kita harus sabar. Kali ini kita baru saja selesai membahas berkaitan dengan aspek-aspek sabar dalam Al-Quran. Aspek-aspek sabar yang disebutkan dalam Al-Quran yang pertama adalah aspek berkaitan dengan sabar dalam menghadapi petaka dunia. Bahwa setiap kita pasti akan diuji oleh Allah, maka kita harus bersiap menerima ujian dari Allah karena kita adalah orang beriman. Pasti akan diuji. Ujiannya bisa berupa ketakutan, bisa kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, bisa jadi penyakit, bisa jadi kekurangan harta dan seterusnya. Itu bagian dari ujian oleh Allah dan tentu kita harus bersabar menerimanya. Yang kedua adalah berkaitan dengan sabar terhadap gejolak nafsu. Sebab nafsu ini kalau ada dalam hati itu berbahaya, bisa menghalangi kita untuk kemudian dekat dengan Allah. Apalagi kemudian Allah sudah kecil dalam hati, bisa membuat kita tidak lagi bisa beribadah dengan baik karena Allah terlalu kecil. Yang besar adalah hawa nafsu kita. Dan bila kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, bisa jadi kita akan menjadi orang yang tersesat jalan. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Pernahkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Allah akan sesatkan dia walaupun dia adalah orang berilmu. Allah akan menutup pintu hatinya, Allah akan menutup telinganya, tidak mampu mendengar kebaikan. Allah menutup matanya sehingga tidak bisa melihat kebenaran dari Allah. Barang siapa yang mendapatkan itu, maka dia tersesat jalan. Dan orang yang tersesat jalan tidak ada yang bisa kemudian menunjukinya kecuali Allah. Untuk itu hadapi gejolak nafsu dengan penuh kesabaran. Yang berikutnya adalah sabar terhadap kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Walaupun kita hari ini baik-baik saja ekonominya, jabatannya semakin menanjak, itu bukan tanda percaya, tetap bukan pertanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah, baru itu tanda cinta Allah. Tapi kalau hanya mendapatkan ekonomi yang baik, jabatan yang tinggi, itu bukan pertanda cinta Allah. Maka jadikan ukuran ibadah kepada Allah sebagai tanda bahwa Allah cinta kepada kita, sebagaimana hadis sabda Rasulullah, "Innallaha idza ahabba 'abdan ayyastamila." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah menjadikan orang itu sebagai pegawainya? Kata dia, Allah akan membimbing dia untuk terus beribadah sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi jadikan cinta Allah itu melalui ibadah, bukan melalui harta dan jabatan. Berikutnya, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Yang namanya taat itu tidak menghasilkan sesuatu kecuali orang yakin saja. Di balik ibadah pasti ada pahala, hanya bisa diyakini oleh orang beriman. Adapun ahli dunia, orang yang hanya menggunakan hawa nafsu sebagai ukuran kebaikan dan kebenaran, itu pasti akan melihat sisi materialnya. Buktinya saya dicintai oleh Allah kalau ada hartanya. Buktinya saya kemudian baik kalau saya mendapatkan sesuatu dari Allah secara langsung. Ibadah tidak begitu. Hari ini belum terlihat hasilnya, tapi yakinilah bahwa di balik ibadah yang kita lakukan, insya Allah ada pahala besar menanti dan ada surga yang kita akan dapatkan. Untuk itu sabarlah dalam hal taat kepada Allah, baik itu sebelum beribadah, ketika beribadah, maupun ketika atau setelah beribadah. Sabar, jangan sampai kita menceritakan kepada orang lain karena bisa meruntuhkan amal yang kita susah payah melaksanakannya. Yang berikutnya adalah sabar dalam berdakwah di jalan Allah, butuh kesabaran
kesabaran. Mengajak orang lain untuk baik juga itu tidak mudah, maka butuh kesabaran. Yang lain adalah bahwa kita harus bersabar dalam peperangan, terutama juga berkaitan dengan akibat perang. Bisa jadi kemudian kita mendapatkan sisi negatifnya, sehingga kita harus bersabar. Dan terakhir adalah bersabar untuk kemudian dalam pergaulan antar sesama manusia, karena kita ini beda-beda karakter, beda latar belakang, beda sifat, maka bersabarlah ketika kita berinteraksi dengan mereka. Jangan mengukur kebenaran hanya dari sisi kita, tapi boleh bisa jadi kebenaran itu datang dari mana saja, dan kita harus bergaul dengan baik dengan mereka supaya juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah memberikan karunia sabar kepada kita, sehingga yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. As-sabru bila hudud, sabar tidak ada batasnya. Jangan sampai kita berpandangan bahwa sabar itu ada batasnya. Tahu enggak? Sabar tidak ada batasnya. Maka bersabarlah, bersabarlah. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan rezeki kepada para donatur yang telah membantu sebagian dari surah kita, yang kemudian belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang memiliki sesuatu atau punya harta yang mencukupi. Maka kita doakan para donatur kita agar mendapatkan tambahan rezeki, dan kita semua yang hadir sini semoga Allah berkahi umur kita, panjangkan umur kita, dan semoga Allah pertemukan kita semua di surganya di akhirat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.